Rifai, Abdul Salam, Aditya Eka, Arif Khairul, Afrizal, Agus Setiawan, Ahmad Darul, Ahmad Rehan, Ahmad Yusron. Terima kasih semuanya hadir. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari sistem pengisian konvensional. Kira-kira ada yang tahu apa sistem pengisian konvensional? Ini saya gambarkan saja ya. Seandainya anak-anak itu mau bekerja atau mau bepergian, secara otomatis kan kondisi fisik kurang normal. Supaya kondisi fisik fit, kita harus makan. Berarti kita isi perut kita. Sama saja kalau kita nanti di sini ya ada baterai, supaya baterai ini bisa terisi penuh penguasanya, maka harus ada sistem pengisian. Jadi sistem pengisian itu nanti adalah mengisi arus baterai. Nah, arus baterai itu sendiri itu nanti fungsinya bisa menyuplai ke dinamo starter, ke sistem penerangan, sistem pengapian, sistem AC, dan yang lain-lainnya. Itu adalah gambaran sistem pengisian yang kita akan pelajari nanti. Jadi sistem pengisian itu sangat penting bagi mobil. Kira-kira tahu ya? Ya, di sini nanti kita akan memeriksa atau merawat sistem pengisian dua komponen, yaitu regulator dan alternator. Ya, nah, silakan anak-anak melihat slide yang saya tanyakan. Ya. Pertama, ini sistem pengisian konvensional kelas 2 semester dasar. Kompetensi dasarnya menerapkan cara perawatan sistem pengisian. Yang berikutnya, merawat secara berkala sistem pengisian. Indikatornya mengidentifikasi komponen-komponen sistem pengisian, menjelaskan cara kerja sistem pengisian konvensional. Yang berikutnya, melakukan pemeriksaan sistem pengisian. Yang berikutnya, memperbaiki sistem pengisian komponen-komponen dan komponen-komponennya. Untuk tujuan pembelajaran ini, anak-anak diharapkan dapat menggali informasi dan praktek langsung untuk dapat mengidentifikasi komponen-komponen sistem pengisian. Yang berikutnya, siswa diharapkan dapat menjelaskan cara kerja sistem pengisian konvensional. Yang berikutnya, untuk keterampilannya, siswa diharapkan dapat memeriksa kode-kode komponen pada regulator dan alternator. Di sini nanti yang Anda praktekkan seperti itu. Yang berikutnya, siswa diharapkan dapat melakukan perbaikan sistem pengisian konvensional, mengecek seandainya itu nanti perlu diperbaiki atau tidak, silahkan dicek ya. Ini komponen-komponen sistem pengisian: baterai, kunci kontak, regulator, alternator, dan itu nanti terakhir itu nanti sudah terjadi pengisian. Yang berikutnya, baterai secara otomatis fungsinya adalah menyimpan arus saat mesin menyala dan menjadi sumber energi pada kendaraan mesin saat mesin mati. Ya. Yang berikutnya, kunci kontak secara otomatis itu nanti adalah memutuskan dan menghubungkan arus. Ya. Yang berikutnya, komponen regulator. Di sini nanti adalah komponen-komponen ini nanti regulator ini yang anak-anak lakukan pengukuran. Ya. Pertama, di situ ada pengukuran tahanan IG dan F.
Itu standarnya kondisi terbuka 0 ohm, kondisi tertutup 11 ohm. Berikutnya relay tegangan L dan E, kondisi terbuka 0 ohm, kondisi tertutup 100 ohm. Yang berikutnya kondisi relay tegangan B dan E. Di sini kondisi terbuka tak terhingga, kondisi tertutup 100 ohm. Relay tegangan BLE, ya. Kondisi terbuka tak terhingga, kondisi tertutup 0 ohm. Ini contoh yang anak-anak lakukan pengukuran nanti. Berarti di sini ada 6 komponen yang anak-anak harus dilakukan pengukuran. Ada B, ada ID, ada F, dan F, dan yang lainnya. Berarti ada 6 komponen yang harus anak-anak lakukan pengukuran. Ya. Yang berikutnya, saya tanyakan berikutnya. Di sini yang berikutnya adalah alternator. Di sini adalah komponen-komponen, anak-anak lihat di sini adalah komponen-komponen alternator. Di sini nanti anak-anak akan melakukan pengukuran rotor, stator, dioda, dan komponen-komponen yang ada di alternator ini. Ya, silakan untuk lebih jelasnya anak-anak melihat video pemutaran komponen yang akan kita periksa atau kita rawat nanti, ya. Silakan diamati dengan seksama. Di sini adalah proses melakukan pengecekan regulator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara memeriksa buat regulator konvensional. Ini adalah regulator konvensional dengan spesifikasi resistor adalah 5,5 ohm. Nah, kemudian alat yang digunakan adalah multimeter 3 ohm plus E. Langsung saja kita buka video dulu. Untuk dari regulator ini. Selanjutnya kita akan memeriksa tekanan antara terminal B dan terminal E. Kita akan memeriksa tekanan antara terminal B dan terminal E. Ini juga sama, yaitu adalah di voltage regulator. Nah, dalam kondisi normal seperti ini, tekanannya seharusnya menunjukkan tak terhingga ya, atau tidak ada hubungan. Jarum tidak bergerak sama sekali. Kita coba. Kalau ada hubungan yang bergerak, kita coba hubungkan lagi. Oke, jarum tidak bergerak sama sekali ya. Berarti kemungkinan masih baik hubungan antara. Demikian tadi video tentang pengukuran regulator. Di sini masih ada satu video lagi, yaitu cara pemeriksaan alternator.
Di sini saya bagikan lembar LKPD sebelum anak-anak praktek. Silakan kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan ya. Silakan saya buka sesi 2 pertanyaan yang ingin bertanya. Silakan. Silakan ajukan tangan. Silakan. Nama, sebutkan nama. Agus Setiawan. Agus Setiawan. Dan saya kata dulu. Pertanyaan. Apa fungsi dari regulator? Apa fungsi dari regulator? Pertanyaan kedua. Silakan angkat tangan yang mau bertanya. Silakan. Yang belakang, nama? Afrizal Rajian Radani. Afrizal. Pertanyaannya, Apa fungsi alternator? apa fungsi alternator? Oke, di sini sudah ada 2 pertanyaan. Yang pertama, karena tadi kita memutarkan video regulator, dari siswa muncul pertanyaan, apa fungsi regulator? Yang kedua, apa fungsi alternator? Silakan, ada yang mau menjawab? Silakan. Nama? Ahmad? Ahmad Suhailu. Ya. Apa fungsi regulator? Untuk menentukan arus listrik ke baterai. Meneruskan arus listrik ke baterai. Satu lagi. Ada lagi? Nama? Aditya Eka Pratama. Aditya. Apa? Jawabannya? Mengatur output alternator agar tetap stabil. Mengatur output alternator agar tetap stabil. Oke, itu tadi jawaban dari pertanyaan 1. Sekarang yang ingin menjawab dari pertanyaan 2. Siapa? Nama? Kemudian Ferdian. kemudian Alfian ya. untuk menunjukkan arus listrik. Untuk meneruskan arus listrik. Satu lagi yang mau menjawab. Nama? Salam Susi Agus Salam. untuk memasukkan arus listrik dan disalurkan ke komponen. Menghasilkan arus listrik. Ya, sudah ada 2 pertanyaan dan ada 2 yang menjawab. Pertama, fungsi alternator. Tadi ada yang sempat menjawab. Ada yang sempat menjawab fungsi alternator tadi apa fungsinya tadi yang menjawab pertama? Untuk meneruskan arus listrik ke baterai. Untuk meneruskan arus listrik dan ke baterai. Yang kedua, Mengatur output mengatur output. tetap stabil. Di sini namanya regulator, saya umpamakan saja, sederhana saja ya, saya umpamakan. Kalau di gas, kalau kita mau masak di tabung gas yang warnanya biasanya kita pakai warnanya hijau ya, itu di atasnya juga namanya regulator. Namanya sama. Ini juga namanya regulator yang sudah saya buka. Nah, regulator itu adalah untuk mengatur kalau di gas itu mengatur keluar masuknya gas. Nah, di sini regulator ini sama untuk mengatur keluar masuknya. Di sini adalah untuk mengatur arus yang keluar ke baterai. Itu biar stabil atau distabilkan oleh regulator ini. Jadi arus tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Karena kenapa? Kalau ini kan pengisian konvensional. Kalau yang ke baterai terlalu kecil, otomatis baterai pengisiannya telat. Ya kan? Kalau nanti pengisian ke baterai terlalu cepat,
Ya, misalkan itu baterai yang digunakan baterai basah, maka air raksa yang ada di dalam cepat habis. Yang kedua, baterai secara otomatis cepat rusak. Maka untuk mengantisipasi jika kondisi regulator normal, untuk regulator jenis ini harus dilakukan penyetelan. Berarti anak-anak nanti melakukan penyetelan sudah disiapkan tidak kerjanya. Paham ya? Sudah saya simpulkan ya? Itu. Pertanyaan yang kedua, apa fungsi alternator? Gitu? Yang satu tadi menjawab untuk meneruskan arus listrik. Yang kedua untuk menghasilkan arus listrik ini. Di sini di dalam alternator ini ada dua komponen yang sebenarnya yang sering disebut yaitu rotor dan stator. Yang namanya ya ada dua. Secara umum ini yang stator itu di tempatnya, rotor itu berputar. Nah, kalau ini nanti yang satu pasti dia, yang satu berputar. Dan di sini fungsi utama secara umum adalah menghasilkan arus listrik yang itu nanti keluarnya disuplai ke baterai yang diatur oleh regulator. Berarti ada pertanyaan jawaban yang benar. Dari pertama itu tadi jawabannya ada yang menjawab benar. Alfian sama yang tadi yang kedua itu juga ada yang menjawab yang benar ya. Ya, karena untuk sesi pertanyaan lagi tidak ada pertanyaan? Tidak ada. Berarti karena tidak ada, kelompok saya bagi menjadi tiga. Kelompok pertama, kelompok kedua, baris ketiga, kelompok tiga. Dan di sini kelompok pertama adalah mengukur regulator dan alterator di sini. Kelompok kedua mengukur regulator dan alterator di bangku kedua. Kelompok ketiga mengukur di bangku ketiga. Ada pertanyaan? Silahkan ke tempatnya masing-masing, sudah kita sediakan peralatannya. Silakan dilakukan. Silakan ukur regulator dulu ya. Silakan dilakukan pengukuran regulator dulu ya. Posisikan pada posisi ohm ya. Posisikan di sini nanti pada posisi ohm yang kita ukur berapa ya. Ya, kita posisikan pada posisi ohm, silakan diposisikan ohm, setelah itu lakukan pengukuran. Yang dilakukan pengukuran yang mana? IG dengan F, silakan Anda, ini ada kode-kodenya anak-anak, IG dan F, silakan dicolok ukurannya berapa, hasilnya baik atau tidak disimpulkan. Yang kelompok sini, ya silakan. Di sini Anda lihat anak-anak, di sini ada keterangan BLE, ini sudah dikasih kode. Di sini ada kode F, dan anak-anak lihat. Ya. Silakan diisi. Setelah diukur, diisi. Hasil baik, nanti dikasih kesimpulan ya. Ukuran standar bisa mengatakan baik, standarnya itu tadi hasil ukurannya berapa, dikasih kesimpulan. Sudah diposisikan ke ohm, ya benar, silakan dilakukan pengukuran. Dilihat hasilnya. Baik. Ya, kalau baik dicatat baik, kasih kesimpulan. Ya, segera. Sudah diisi.
Tidak ada masalah kelompok kedua? Tidak. Nah, ditulis ya. Terbaca berapa? 3,8 ohm. Silakan ditulis hasilnya baik atau tidak baik, nanti kita disimpulkan di sini. Silakan dibaca. Silakan ditulis hasilnya. Kalau sudah selesai melakukan pengukuran regulator, silakan dilanjutkan ke alternator. Kalau sudah selesai ya. Ini terserah ini. Dua 2,5 atau 3,5. Kan posisi di sini 2,5, hasilnya di situ ditulis baik tidak baik, itu nanti silakan anak-anak simpulkan. Ini ada kondisi tertutup, kondisi terbuka. Berarti anak-anak nanti melakukan penekanan. Kalau sudah diposisikan posisi G dengan F, yang satu terbuka tanpa ditekan, yang satu ditekan. Gitu ya? Ya. Berarti ada posisi terbuka dan posisi tertutup. Hasilnya dicatat. Kalau regulator sudah dipinggirkan, regulatornya ganti alternator ya. Silakan dilakukan pengukuran. Berarti dicopoti. Ini kalau sudah dilakukan itu nanti nah, silakan anak-anak lakukan pengukuran. Di sini ada rotor, ada stator, ada bearing. Silakan dilakukan pengecekan ya. Dilakukan pengecekan, silakan. Bisa ini dicoba. Setelah dicopot, silakan ini nanti diode yang ada di sini, ini ya kan ada diodenya. Diodenya itu nanti dilakukan pengukuran baik atau tidak. Di sini ada rotor, ada stator, ya. Silakan dilakukan pengukuran. Silakan. Ada masalah? Kelompok 3? Ini pengecekan bearing. Berarti bearing ini kita lakukan pengecekan, kita lakukan pemutaran, kalau tidak kocak dan sebagainya, kondisinya baik.
Misalnya ukuran kotak atau tidak beda. Iya, kotak itu orang. Jadi orang. Seseorang itu. Ini juga kan kalau kotak. Kalau mengerjakannya sudah selesai, diisi, disimpulkan, dan dikembalikan ke tempat semula. Tapi apa nih? Satu anak menghadap ke siswa, silakan disimpulkan hasil pekerjaannya. Jadi hasil pengamatan dari bapak kami kondisi semuanya baik Pak, kecuali yang periode jadi baik menurut kami. Kondisi semuanya baik, diode kurang baik. Ya, itu adalah hasil kesimpulan kelompok kedua setelah dilakukan pengukuran ya. Ya, terima kasih. Perwakilan kelompok ketiga silakan maju. Yang bermasalah apa? Apa menunggu dulu? Ya, silakan perwakilan kelompok ketiga yang bermasalah apa? Silakan maju. Satu anak, silakan perwakilan. Di sini nanti untuk kelompok pertama, kelompok dua, kelompok ketiga sudah bisa menyimpulkan. Ada kelompok kedua ada satu komponen yang tidak baik, kelompok ketiga ada satu komponen yang tidak baik, kelompok pertama baik semua. Contoh sederhana saja, kelompok kedua menyimpulkan bahwa ada diode salah satu komponen yaitu diode yang rusak. Ini mas ya, simbolnya diode itu ya, ini. Kalau secara umum simbolnya saya tulis ini ada kode. Di sini positif, di sini negatif. Fungsi dari diode ini adalah penyalaan arus. Karena kenapa? Alternator itu adalah menghasilkan arus AC. Nah, baterai itu sendiri harusnya DC. Secara otomatis harus diselaraskan. Kalau dari alternator harusnya AC, dikasih diode itu nanti penyalaan arus yang keluar ke baterai juga berupa DC. Ya. Ini belum terjadi pengisian. Posisi masih on, ya. On, ini menyala. Kalau terjadi pengisian, mobil bunyi, ini harus mati. Jadi kalau anak sudah di mobil di dashboard yang dep on, itu posisinya menyala. Di setelah bunyi mati. Itu tanda-tanda terjadi pengisian. Kita coba mobil ini kondisi normal atau tidak, atau bahkan mobil ini nanti bisa bunyi atau tidak, kita lihat ya. Ini menyala ya, kita bunyikan coba. Ya. Berarti ini mobil ini terjadi pengisian. Nah, karena ini sistem pengisiannya konvensional, saya ulang lagi. Pengisiannya konvensional harus dilakukan penyetelan supaya penyetelan arus yang masuk ke baterai itu kondisi
norma. Kalau norma baterai itu kurang lebih 12 volt. Setelah kita mobil bunyi, kita ukur ke baterai itu nanti tambah sekitar 13,8. Intinya ada penambahan kurang lebih 2 volt ya. Itu adalah terjadi pengisian yang normal. Seandainya Anda anak-anak nanti mengukur setelah mobil bunyi kok tetap 12 volt, berarti pengisiannya tidak normal. Itu adalah dari kesimpulan yang anak-anak praktekkan. Kalau anak-anak mengatakan normal, setelah dilakukan pengecekan di situ nanti, berarti itu nanti ada kenaikan kurang lebih 2 volt, kurang lebih ya. Ada pertanyaan yang berhubungan yang kita praktekkan tadi? Silakan kumpulkan hasil kerjanya, saya koreksi. Silakan kumpulkan. Kita cek. Terima kasih. Ya, sudah selesai hasilnya ya. Itu tadi adalah gambaran sistem pengisian konvensional yang kita lakukan atau kita periksa. Jadi sistem pengapian konvensional itu sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting yang ada pada mobil. Jadi tidak bisa diabaikan sama sekali. Tanpa sistem pengisian berarti tidak akan, mobil itu tidak akan bisa bunyi. Nah, pada pertemuan berikutnya, karena kita sudah bisa atau anak-anak sudah bisa melakukan pengecekan sistem pengisian konvensional, berarti kita pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari sistem pengapian konvensional. Sistem pengapian konvensional. Jadi minggu depan ketemu saya, kita pelajari secara teori dulu. Setelah itu kita praktek sistem pengapian konvensional. Berlanjut ya. Nah, di sini nanti anak-anak saya kasih tugas yang di rumah adalah mengerjakan tugas yang saya sudah share di Google Form. Berarti anak-anak nanti silakan melakukan pekerjaannya, yaitu mengerjakan tugasnya, setelah itu langsung dikerjakan, bisa di grup ya. Sebelum pelajaran kita akhiri, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silakan pimpin doa. Siapa berdoa? Doa mulai.